Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak jamaah musalla al-khairiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama kembali melanjutkan majelis ta'lim kita. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, sebelum kita melanjutkan kembali pelajaran kita, ada hal yang mungkin penting ya, mungkin 5 menit atau 10 menit dibahas. Beberapa minggu yang lalu ada pertanyaan mengenai salam, Pak ya, mengucap salam. Itu jawaban itu belum tuntas kami sampaikan. Tentang cara mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menjawab waalaikumsalam, ada yang menjawab waalaikumsalam. Itu yang mana yang benar? Kebetulan kami baca itu beberapa referensi itu, ternyata tentang salam ini dibahas ada di dalam Al-Quran ternyata. Dengan adanya pertanyaan itu jadi motivasi kami juga untuk membaca banyak tentang salam itu. Salah satunya di dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nisa kalau tidak salah ayat 86. Coba buka dulu, benar tak? Surah An-Nisa ayat 86. Kalau tidak salah surah An-Nisa. Kami itu kalau menghafal di mana letak itu susah, Pak. Mana ayat 56. Ya, 86. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada orang. Oh, bukan surah An-Nisa berarti, Pak. Salah. Surah sebentar, Pak, ya, kita cek dulu. Kami itu kalau ngapal di mana letak itu lupa, cuma kalau bunyinya hafal bunyinya. Sebentar, Al-Maidah coba, Al-Maidah yang 86. Ya lupa kami itu ayatnya berapa. Cuma bunyi itu wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. 86. Coba cek dulu Pak di dalam Al-Quran. Kami sekalian buka Al-Quran ini. Ayat 86. Ini Pak, mohon maaf ada kesalahan. Benar lah Pak, tadi surah An-Nisa tadi ya 86. Iya, An-Nisa 86 tadi. Mungkin yang Bapak baca tadi bukan 86 mungkin. Di sini surah An-Nisa ayat 86. Bukan 76 tapi 86. Ya, adalah An-Nisa tadi Pak ya. Ayat 86. Alam taro ilal ladzi. Ya. Jangan 76 tapi 86. Ya, biasa itu kalau ketukar-tukar gitu kalau cuma 86 76.
Ini 86. Iza ya. Wa idza huyyitum huyyitum. Coba silakan dicek itu baca artinya, Pak. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan dengan yang lebih baik. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Nah, itulah Pak yang pembahasan tentang salam itu, di ayat itulah. Wa idza huyyitum bitahiyyatin. Apabila kalian diberikan atau diberi suatu penghormatan dengan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari orang yang memberikan penghormatan itu. Au rudduha, atau ini yang sama. Ada penjelasannya ini penghormatan dalam Islam ialah dengan mengucapkan assalamu alaikum. Itu kan Pak. Itulah ayat surah An-Nisa ayat 86 itulah yang membahas tentang salam. Nah, penjelasan itu dijelaskan oleh para ulama tentang ayat itu. Tentang cara mengucapkan salam. Kita lihat coba teks bacaan ayatnya itu. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Maka jawab fahayyu bi ahsana minha. Jawab ucapan salam itu dengan yang lebih baik dari yang memberikan salam. Kalau kita tidak mampu dengan memberikan yang lebih baik, au rudduha, atau yang sama, yang setara. Yang sepadan dengan ucapan salam. Seandainya ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam, itu belum sepadan namanya, belum cukup. Kalau kita perhatikan ayat ini berarti kurang tepat, walaupun tidak salah, tidak kategori salah, tetapi tidak menjalankan perintah ayat ini. Padahal ayat ini mengatakan fahayyu bi ahsana minha, jawab salam itu yang lebih baik. Atau kalau kita tidak mampu menjawab dengan lebih baik, au dua, atau sama. Minimal kalau seandainya ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Jangan kurang dari situ. Walaupun tidak haram, Pak, tidak berdosa, tetapi kita ingin menjalankan apa perintah Allah itu. Ini mengenai salam. Lalu kemudian bagaimana kalau seandainya ada yang menjawab waalaikumsalam, tidak menggunakan alif lam, waalaikumsalam. Bagaimana itu? Ini termasuk kategori yang tidak setimpal atau yang tidak lebih baik dari yang mengucapkan salam. Di sini pembahasannya para ulama membahas apa bedanya ada alif lam dengan tidak ada alif lam. Contoh, waalaikumsalam itu tidak ada alif lam, tetapi ketika ada alif lam, waalaikumussalam. Perbedaannya letaknya jauh, Pak, perbedaan itu. Walaupun artinya sama. Artinya sama, maksudnya yang berbeda. Itu tentang jawaban. Yang mengucapkan salam itu dia memakai alif lam, Pak, pasti menggunakan alif lam. Assalamualaikum itu alif lam. Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Kalau dia mengucapkan salam dengan memakai alif lam, berarti orang itu memohonkan keselamatan bagi kita kepada Allah. Berarti yang memberikan keselamatan itu hanya Allah, Pak. Karena di situ ada alif lam ma'rifah, ada alif lam nakirah. Kami tidak terlalu dalam, Pak, belajar bahasa Arab ini, Pak. Tetapi sedikit-sedikit tahu maksudnya letak-letaknya itu, penempatannya itu. Walaupun tidak ahli seperti orang bisa berbicara lancar itu. Di sini ada alif lam ma'rifah, ada alif lam nakirah dalam bahasa Arab. Di ucapan salam, yang mengucapkan salam itu assalamualaikum itu pakai alif lam ma'rifah. Ma'rifah itu artinya khusus. Khusus orang itu memohonkan keselamatan kepada kita, yang memberikan keselamatan itu hanya Allah, bukan yang lain. Maka
semestinya kalau kita mengikuti tuntunan ayat itu harus dijawab dengan ucapan wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban yang lebih baik atau yang setimpal. Kalau kita mengucapkan wa'alaikumsalam berarti di situ nakirah letaknya. Nakirah itu umum sifatnya. Yang pertama mengucapkan semoga keselamatan kepada kita diberikan oleh Allah. Artinya hanya Allah yang memberikan keselamatan. Lalu kita jawab semoga juga keselamatan itu dilimpahkan kepadamu, tapi tidak tahu keselamatan dari mana, bukan dari Allah. Nah, itu letaknya. Kalau tidak memakai alif lam. Waalaikumsalam. Semoga keselamatan juga memiliki untukmu atas kalian. Tetapi keselamatan itu bukan dari Allah, Pak. Bisa umum dari siapa baik. Itu letak perbedaannya. Maka tidak setimpal kalau seandainya kita jawab waalaikumsalam. Maka yang setimpal itu waalaikumsalam. Ayo. Itu jawaban yang setimpal. Dan Waalaikumsalam itu yang paling tepat. Waalaikumsalam. Ya. artinya itu waalaikumsalam. Yang tepat waalaikumsalam. Iya. Jangan kita hilangkan alif lamnya. Waalaikumsalam itu. Kalau kita nak waqaf bisa waalaikumsalam. Iya. Kalau yang kebanyakan ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Waalaikumsalam itu tepat juga, Pak. Sebab waw di situ waw atop baik, tidak menjadi pengaruh waw itu. Yang dijadikan patokan atau yang dipersoalkan itu terletak kalimat waalaikumsalam dengan waalaikumsalam itu, Pak. Maka yang tepat harus kita jawab dengan makrifah juga. Nah, itu dalam teks bahasa Arab. Ya, waalaikumsalam. Itu penjelasannya biar setimpal sesuai dengan ayat tadi. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw Harus rudduha. dilapaskan jawabannya. Cak mana, Pak? Harus dilapaskan jawabannya. Ya harus kita jawabkan biar harus kita lafazkan. Orang mendoakan kita dengan lafaz yang jelas. Ya kita jawab dengan yang lebih jelas juga. Doa itu, Pak. Salam itu doa juga itu, Pak. Salam itu doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Ya. Maka kita jawab waalaikumsalam. Nah, itu jawaban sesama kita seorang muslim. Lalu pertanyaan juga, cak mano kalau orang yang tidak beriman memberikan salam kepada kita. Nah, di sini, Pak, di sini sangat jelas Rasulullah menjelaskan tentang hal itu. Nah, jadi coba kami cari referensi tentang salam itu. Mbak Mano kalau bukan yang beriman kepada Allah mengucapkan salam. Nah, kita perhatikan Pak salam. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Jangan kita lanjutkan. Jangan jawab waalaikumsalam, tapi waalaikum. Cukup sampai situ. Enggak usah ada salam. Atau makanya di dalam hadis itu diceritakan Rasulullah itu pernah, Pak, diberi salam oleh orang Yahudi. Idza sallama alaikumul yahud, kata Rasulullah, fa innama yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Hampir sama kan, Pak? Assalamu alaikum. Ya, faqul wa alaik. Itu jawaban. Itu arti hadis itu begini. Apabila ada salah seorang Yahudi itu orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau sekarang ini kan ya orang kafir lah ibaratnya. Nah, non muslim. Nah, itu. Kita perhatikan jawabannya. Kata Rasulullah, ada salah seorang dari mereka itu fa innama yaqulu ahaduhum. Salah seorang mereka itu ada yang mengucapkan assalamu alaikum. Atau kalau bertemu dengan assalamualaikum. Hampir sama kan, Pak? Tapi artinya sangat jauh berbeda. Artinya assalamualaikum itu celakalah engkau. Itu artinya celakalah engkau. Makanya kalau seandainya ada orang yang tidak satu akidah dengan kita,
Kita perhatikan betul kalau dia menyapa. Assalamualaikum. Semoga celakalah engkau. Itu menyapa atau marah? Itu plesetan orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah itu, Pak. Iya. Kalau orang tidak Rasulullah orang yang sangat cerdas walaupun sifatnya ummi, Pak. Rasulullah sangat tahu dia. Kalau orang awam mungkin terkecoh dengan kalimat itu. Tapi Rasulullah tahu bahwasanya orang itu pengen mencelakai gitu dengan omongan dia. Ngejek lah ibarat kata gitu, Pak. Kita kira kalau dia tidak biasa mengucap, kalau salah mengucap Iya. jawab Itu orang Yahudi yang biasa mengucapkan seperti itu. Itu dalam hadis Rasulullah sangat jelas diterangkan. Idza sallama alaikumul yahud fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu alaikum. Jawabnya kita jawab kalau seandainya dia mengucapkan seperti itu cukup jawab wa alaik. Cukup jawab wa alaik. Artinya semoga engkau pula celaka artinya. Iya, artinya wa alaik. Wa alaik itu semoga engkau gitu juga, kira-kira itu. Ya. Ataupun seandainya Pak, seandainya mereka mengucapkan kalimat yang jelas seperti kita, assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu jelas kan jawabnya. Semoga keselamatan untuk kamu. Maka cukup juga kita jawab waalaikum. Tidak usah kita lanjutkan waalaikumsalam. Cukup waalaikum saja. Nah, waalaikum. Itu dijelaskan juga di beberapa riwayat bahwasanya ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya orang yang berbeda keyakinan dengan kita mengucapkan salam?" Faqul, kata Rasulullah, maka jawablah waalaikum. Cukup itu baik dijawab. Tidak usah kita lanjutkan waalaikumsalam ya. Cukup waalaikum. Kalau orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, Pak. Boleh tak kita mendahului salam dengan mereka? Boleh tak mendahului salam? Kita ketemu lalu kemudian kita yang mendahului salam dengan mereka. Nah, tidak boleh hukumnya. Jangan. Itu ya kalau orang itu kita ketahui bahwasanya berbeda keyakinan dengan kita. Ya, maka tidak perlu kita ucapkan mendahului. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam, kata Rasulullah. Janganlah engkau itu memulai atau mendahului salam dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Jangan kita dahului. Kalau dengan kata-kata umum. Nah, kalau dengan kata yang umum misalnya selamat pagi, nah, itu boleh. Ya. Atau selamat siang, itu boleh. Siangnya baik dia selamat, sorenya wallahu alam. Pernah juga Ustaz di Cina tadi. Nah, Dia nyebutin assalamualaikum maksudnya. Jadi gini. dia yang mengucapkan salam. Dia mengucapkan salam. Ya. Jadi kami dari itu adalah orang tiga. Apa nak jawab? Kita tahu lain agamanya kan ya. Diam baik. Terus dia ngomong. Apa jawab? Semestinya dijawab. Belajar kata dia ngajak kita lah tuh. Assalamualaikum. Bingung kita tadi kan. Berarti pintar dia dari gitu itu. Dia bukan agama Islam. Iya, benar, itu benar, Pak. Dia ngajari benar itu. Gitu. Maka kita jawab waalaikum. Cukup kita jawab waalaikum. Nah, benar itu yang diajarinya tuh. Iya, waalaikum. Dijawab waalaikum, tapi tidak usah macam-macam apa tidak ada benar salahnya kan kita baca dia kan. Iya. Makanya tidak usah kita lanjutkan waalaikum. Cukup ya saya itu baik. Tidak lama lagi masuk Islam dia. Apa? Tidak lama lagi. Mungkin Islam ya. Mungkin sekarang ini. Iya. Nah, itu baik mengenai salam. Maka kita tidak diperkenankan untuk mendahului. La tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Wa idza laqitum ahaduhum, apabila kita bertemu di antara mereka itu di jalan. Nah, dalam hadis itu dijelaskan wa idza laqitum ahaduhum fi tariqin Jadi kalau fatarruhu ila adiyaqin. kalau si A tuh kita jawab itu. Enggak usah dijawab waalaikum, baik. Waalaikum. Iya, itu jawaban umum untuk orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau ketemu dengan orang dari agama kita, jangan galak ucap salam dulu. Iya. Yang baik. Diam, atau kita sapa dengan sapaan umum, baik. Iya, selamat Lalu dia pagi. campur kemana Ustaz? Campur dengan orang Islam. Nah, caranya begini, Pak. Metode ada itu.
kita niatkan salam kita itu hanya untuk orang yang seagama dengan kita. Kalau misalnya satu ruangan, Iya. satu ruangan penuh itu ternyata gabung, ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, cak mana caranya kita niatkan bahwasan salam gitu itu hanya untuk orang yang beriman saja. Nah, adapun untuk mereka yang tidak beriman kita sapa dengan sapaan yang lain. Kan? Misalnya selamat pagi, salam sejahtera, itu salam-salam yang bersifat umum. Kadang-kadang kita tahu kan di telepon, dia lain dengan kita kan ya. Nah kita juga assalamualaikum. Kita yang dulu ya. Iya. Ah itu tidak diperkenankan. Maka la tabda'ul yahuda wa nasara bisalam tadi. Bahkan di situ dijelaskan juga Pak, wa idza laqitum ahaduhum fi tariqin fattarruhu ila diyaqi. Apabila kalian itu bertemu di jalan, pepet mereka itu. Nah ini perlu penjelasan ini, jangan sampai potong di sini. Kaget kita ketemu pepet mereka masuk got kaget Pak. Itu salah itu. Itu salah penjelasan hadisnya. Maksudnya pepet itu jangan sampai kita menyingkir dari mereka. Kita persilakan, kita hormatin mereka. Silakan Pak, jangan seperti itu. Tapi biasa baik kalau ketemu mereka, walaupun itu orang yang kita hormati. Ketemu biasa baik di jalan. Kan kita ini ada Pak, karena ada kelemahan tadi kan, ataupun karena dia yang kita hormati, nah kita minggir di jalan, kita muliakan, silakan Pak. Mungkin dia menteri Pak. Iya, jangan seperti itu. Tidak usah seperti itu. Karena teks hadis ini sangat jelas Pak. Wa idza laqitum ahaduhum fi tariqin fattarruhu ila diyaqi. Apabila kalian itu bertemu di satu jalan, maka janganlah beri penghormatan yang berlebihan kepada mereka. Atau dalam teks hadis itu diterjemahkan itu pepet mereka itu Pak. Pepet dalam artian jangan beri penghormatan. Walaupun dia pejabat. Biasa baik gitu Pak. Iya. Enggak usah gitu. Kalau di televisi itu kadang-kadang dijengok kan nih macam maaf ini kan. Jawab tadi dia masih kan ya. Iya, jangan terlalu berlebihan gitu. Sampai nunduk-nunduk Pak. Ini ada nih memang kita tuh dengan orang yang kita hormati, oh, silakan Pak nunduk-nunduk gitu kan. Tidak perlu seperti itu. Banyak itu kan. Waktu ada acara gitu kan ya. Dia ngundang berlainan agama dia. Iya. Waktu dia datang kan sandungannya lebih tinggi mana ya. Nah itu sepertinya biasa baik. Kalau seandainya kita ketemu cukup seperti ini. Silakan Pak. Tidak usah kita nunduk-nunduk. Silakan Pak. Itu. Nah mungkin ini Pak pembahasan tentang salam Pak. Iya kira-kira jelas lah mungkin ya. Nah, itu tentang salam itu. Kalau cara menjawab sesama kita tadi waalaikumsalam itu yang sepadan dengan jawaban orang yang mengucapkan salam. Kalau seandainya ada orang yang berbeda keyakinan dengan kita, cukup ucapkan waalaikum atau waalaikum boleh, waalaikum atau waalaikum boleh. Kemudian tidak boleh kita mendahului salam terhadap mereka. Ya, cukup salam yang formal saja. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, cukup gitu saja. Mungkin itu Pak ya pembahasan tentang salam gitu. Karena penting ini Pak ya di salam dijelaskan. Karena jelas ayatnya tadi kan dalam surah An-Nisa ayat 86 tadi. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi intinya itu kita tidak boleh merendah gitu ya. Jangan merendah ya, jangan merendah. Ya. Jangan merendah ya. Dia tuh Pejabat. Ya, secara status sosial mungkin dia tinggi Pak ya. Bos ya. Biasa Pak ya. Enggak usah gitu terlalu berlebihan sama kalau dengan kiai gitu kan. Kalau dengan kiai memang seperti itu adab kita Pak karena sesama orang yang beriman gitu. Tapi kalau dengan orang yang berbeda keyakinan gitu biasa. Nah, kalaupun penghormatan yang biasa. Selamat pagi Pak. Ya yang umum Pak. Yang wajar-wajar. Nah itu Pak ya. Nah, jadi kalau ditanya seandainya tentang dalil salam itu surah An-Nisa ayat 86 itu. Penjelasannya itu tentang itu. Ya, cara menjawabnya.